Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendokumentasikan video pengerjaan saya terhadap tugas 3 mata kuliah Administrasi Jaringan. Tema 1 Administrasi Jaringan. Dan pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum yang disediakan pada modul ini MSIM 4316 di modul 5, yaitu bagian Spanning Tree Protocol. File juga telah disediakan pada sesi ini, terima kasih. Dan kita diminta untuk mengikuti seluruh langkah petunjuknya dari poin 1 sampai dengan 11. Lalu nanti diminta untuk mengumpulkan 2 file, yaitu file laporan hasil praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan yang berisi rekaman video dan narasi kita atau saya, dan yang kedua ini file dari Cisco Packet Tracer-nya. Kita langsung saja ke sini. Ya, ini adalah file petunjuk untuk praktik kali ini, yaitu praktik Spanning Tree Protocol. Apa itu Spanning Tree Protocol? Nah, kita ke sini. Ini dari modul ya MSIM 4316 di modul kepencet. Modul 5.6. Sini ada penjelasan mengenai konsep Spanning Tree Protocol. Kita baca sedikit. Spanning Tree Protocol atau protokol IEEE 802.1D merupakan protokol yang melakukan pemutusan bentuk lingkaran pada jaringan switch dengan cara membuat salah satu port yang membentuk lingkaran berstatus blocking atau terblokir, sehingga tidak dapat melewatkan lalu lintas data. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Sebenarnya kita kan pada praktik kali ini kan, nah kita diminta untuk membuat seperti ini kan. Ini ada berapa? 4 switch dengan 2 PC, sedangkan pada contoh di sini ini hanya ada 2 switch. Kok beda? Ya, sebenarnya minimal 2 sudah cukup sih untuk praktek konsep Spanning Tree Protocol. Nah, apa itu Spanning Tree Protocol? Kalau sepemahaman saya, mudahnya, Spanning Tree Protocol ini dia membuat jalur tambahan atau paralel untuk backup komunikasi di saat kejadian genting atau malfungsi atau error atau kendala terjadi secara tiba-tiba yang mengakibatkan proses komunikasi bermasalah. Contoh misal di sini ada PC 1 PC 0 lah. PC 0 ke switch A, PC 1 ke switch B. Kalau dia pakai portnya atau koneksinya seperti ini, kan 2 nih. Kalau normal kan 1 aja cukup ya. Atau switch B buang, switch A dia langsung gitu. PC 0 ke switch A, PC 1 ke switch A juga gitu. Nah, kalau misalnya portnya salah satu atau koneksi si kabelnya itu bermasalah, anggaplah konektornya kendor misal. Masangnya kurang bagus, clippernya itu kurang nyantel, kurang nyangkut. Jadi seiring berjalannya waktu lama-lama kendor, tiba-tiba lepas jadi nggak terkoneksi misal, atau rusak lifetime juga bisa misal. Nah, kan koneksi jadi terputus kan. Nah, kalau koneksi terputus kan jadi harus troubleshoot dulu, dan belum tentu juga troubleshootnya cepat. Kalau langsung ketemu masalahnya di situ, kalau nanti ngecek dulu satu-satu, kenapa nih kok nggak koneksi, coba cek putusnya di mana gitu, penyebabnya dari mana, coba tes koneksi ke sana, ke sini, ke situ gitu. Terus dicek fisiknya. Kalau
jaraknya itu deket kalau jauh, gimana kan downtime tuh, lost time-nya juga tuh. Nah jadi untuk memperkecil kemungkinan itu, untuk meminimalisir kemungkinan itu, untuk nge-reduce si downtime dan lost time-nya itu, jadi dibuatlah paralel jalur. Jadi kalau misalnya ini rusak, ini bermasalah, masih ada ini, jadi bisa lewat sini gitu kurang lebih. Dan ini kan desain awalnya seperti ini ya, maksudnya si konsep spanning tree protocol kan dia nge-loop tuh, muter sama kayak di sini misal. Nah anggaplah dia komunikasi antara PC0 PC1, ini ya PC0 PC1 kan dia lewat sini nih, ke sini kan nggak langsung ya. Nah dia muter nih ke sini nih, kalau misalnya pakai konsep ini nih, si data yang dikomunikasikan kan dari sini ngirim sini. Nah kalau looping ini dibiarin terjadi, tidak ada pemutusan, dia sangat boros power satu, terus kedua boros bandwidth, jadi kemakan di sini. Dan di switch yang lain juga bisa error gitu, karena ngebaca MAC address yang sama terus lewat-lewatan, kayak lalu lintasnya sibuk banget lah. Makanya di konsep spanning tree protocol ini dia ada salah satu jalur yang statusnya blocking. Nah si blocking ini dia fungsinya buat mutus yang tadi tuh, si looping tadi tuh, jadi biar nggak ngeloop terus. Nah yang kedua, si blocking ini tanda, jadi dia buat alternatif kalau misalnya jalur utama, nah yang kagak blocking itu berarti jalur utama yang nggak blocking. Karena dia jalur utama, begitu si jalur utamanya bermasalah atau nggak bisa dipakai atau komunikasinya terputus, nah si jalur blocking ini nanti jadi berubah jadi jalur alternatif atau jalur utama pengganti. Jadi dia nanti akan menjadi jalur utama pengganti jalur utama yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu, sepemahaman saya. Oke, kita langsung saja pada ya di laporan. Kita ketik dulu masih, kita ketik dulu namanya. Oke, name-nya nah ini saya copy karena di pengerjaan tugas sebelumnya saya lupa melampirkan file Cisco Packet Tracer karena saya tidak teliti baca soal. Saya nggak tahu kalau harus ngambil. Oke. Kenapa dia lewat? Aneh. Ya. Jadi kita diminta untuk ngelampirin 3 link video. Kan langkah pengerjaannya 1-11, tapi di sini di video pertama, link video pertama diminta untuk langkahnya itu, videonya itu isinya langkah 5-7, yang artinya sebenarnya 1-7. Kita langsung saja ke poin 1. Bukan sini. Itu langsung sini ya. Nah, ya ini saya sudah buka Cisco Packet Tracer. Sini juga sudah saya namai tugas 3. Ini ngetes aja biar bisa di save tadi. Jadi yang pertama kita diminta untuk instalasi Cisco Packet Tracer Student jika belum terinstall. Saya sudah. Jadi kita lanjut ke langkah kedua, dan di langkah kedua diminta untuk membuat topologi ini. Jadi dia ada 2 PC. Bukan sih? Ini PC0 yang bawah. Sini kita samain ini switchnya 4, nol di mana? Ini 0 0231. Oke. 0 1 2 3, jadi kan 02131. Oke.
lebih seperti ini. Kita coba koneksikan. Antar switch dihubungkan dengan menggunakan kabel UTP crossover jaringan switch membentuk loop jaringan. Oke. Jadi kita koneksikan. Oh ya, kita lihat dulu. FA0. Ini fiber. Ini cross, strike, cross. Oke. Kita coba kita koneksikan ke sini. Dia berapa? FA 0.3 ya, 0/3. Oke. And then dari switch 1 ke switch 2 0.22. Oke, tapi ini dulu deh, tanggung. Ini PC1 FA0. 3 juga. Ini bisa ya? Iya bisa, beda switch. Nah, yang ini kita cross. Di sini ada namanya. Jadi yang ini cross, nih. Ini namanya. Ini cross, ini strike. Apa itu cross? Cross nilang. Strike lurus. Ya, maksudnya dia beda di konektornya. Jadi satu ujungnya itu dengan ujung lainnya beda. Kalau cross warnanya. Kalau strike sama. Dan tadi saya mau ngapain? Mau koneksi ini. Ini 024. Oke. 024. And then 023. Sorry, ini 023. Oke. Ini 024. Terakhir 023, 022. Oke. 023 yang atas ya. 023 and then 022. Sudah mirip ya. Kita coba reference. Nabrak gak? Enggak sih. Oke. Ya sosok lah, nggak terlalu ini. Kita cek dulu deh. Ini 03, ini 03, ini 224, ini 023. Oke, 023, 024. Oke, 024, 03, 022, 024, 03, 022. Oke, 023, 024. Oke. Dan kita lanjut ke poin 3. Kita diminta untuk memasang alamat IP pada PC0 itu alamat IP-nya ini, PC1 ini. PC0. Sorry. Kebanyakan. Berapa tadi? 192. Oke. 192. 10. Ini berapa? Jadi 10. Sudah secara default perangkat Swissco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Nah, ini kan yang lain tandanya hijau.
hijau, 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 hijau. Ini hanya ini nih yang orange. Artinya si blockingnya itu di sini, di jalur koneksi ini. Jadi kalau misalnya dilihat nanti switch 2 harusnya dia blocking status portnya ini. Jadi dia nggak ngeloop. Kalau dia nggak blocking dia ngeloop terus. Jadi hanya bisa dari sini ke sini. Dari sini ke sini nggak bisa karena di bloknya di sini. Sama kayak misal kalau mau komunikasi jadi dari PC 0 harus lewat sini. Atau dari PC 1 harus lewat sini. Karena kalau lewat sini keputus di sini. Gitu kurang lebih. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 non-root bridge. Non-root bridge. Nih. Kita coba, diminta bukan switch 1 ya? Oh iya. Switch 1. Oke. Enable. Tadi apa dulu? Show kayaknya. Show spanning tree. Ya, tadi kita verifikasi dari tiap-tiap switch menggunakan ya. Oke, kita diminta untuk melihat mana yang mana yang root, mana yang bukan. Oke, berarti harus buka satu-satu ya. Cek copy nggak sih? Oke, switch biar dulu deh. Switch 3. Oke. Bisa ya? Oke. C1, C3, switch 2. Oke, switch 2 terakhir. Switch 0. 0. Kita coba. Jadi nanti bisa kita bandingkan antara keempat switch ini mana nih yang switch 1. Ini kali ya. Itu tetap ya. Oke. Dua. Sepertinya tidak muat nih. Oke. Switch 3. Ya, apa-apa. Ya, jadi kita kan diminta untuk membandingkan nilai
priority-nya sama MAC address kalau nggak salah. Nah ya, bandingkan nilai priority-nya. Oh, bisa diblok ya? Ya inilah. Nilai priority dan MAC address. Dan satu, dua, tiga. Jadi pada di antara keempat switch ini, kita lihat yang switch 0 dulu. Di switch 0, priority-nya yang di root ID sama bridge ID, dia sama nih, 32769. Ini juga sama. Di switch 1 sama juga, 32769 juga. Switch 2 juga sama, 32769, 32769. Switch 3 juga sama, 32769, 32769. Nah, selanjutnya kita coba cek yang di MAC address-nya. MAC address itu yang oke. Berarti ini root, MAC address root. Jadi semuanya pasti sama di rootnya. Sorry. Switch 0, switch 1, switch 2, switch 3. Di bagian root, jadi MAC address-nya ada dua. Ada yang root, ada yang bridge. Nah, kalau bridge itu punya si switch-nya ini sendiri, sedangkan root itu punya si switch yang jadi root atau jadi apa ya? Jadi jalur utama gitu. Jadi kalau misalnya di switch yang jadi rootnya, harusnya MAC address bawah ini sama atas ini sama gitu. Nah, ini di switch 0 berarti MAC address-nya itu dia kan ada berapa ini? 4 kali 3 12. Ada 12 kombinasi angka dan huruf ya. Jadi dia itu kalau saya nggak salah dia mainnya hexadesimal. Jadi nah, kenapa kita diminta untuk mengecek nilai prioritas atau nilai priority-nya dan juga MAC address-nya berapa? Karena di antara keempat switch ini dia itu si sistem kan secara default atau auto itu langsung nerapin protokol spanning tree kan. Nah, dari mana kita bisa tahu mana switch yang jadi root, mana yang alternatif, mana yang jalur utama, mana yang diblokir gitu kan. Nah, untuk kita tahu yang mana yang diblokir itu dari sini nih. Jadi si Cisco Packet Tracer ini sistemnya dia itu sudah langsung menerapkan spanning tree protokol dan memilih jalur dengan bandwidth terendah. Apa bahasanya? Kayak masa itu dah. Pokoknya jalur yang komunikasinya paling cepat, paling ringan, paling murah itu yang jadi jalur utama. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari pertama itu dari nilai prioritasnya. Nah, sedangkan kan di sini nilai prioritasnya sama semua nih. Karena dari defaultnya itu kalau kita nggak setting itu sebenarnya 32768. Kenapa di sini 32769? Karena nih. Jadi sebenarnya nilai aslinya itu 32768. Tapi dia bisa 32769 karena dia ditambah 1 atau plus 1 dengan sysidx ini. Dia plus 1 jadinya. Sysidx ini System ID Extension. Jadi kode untuk VLAN yang kita buat. Karena ini 1 jadi ya VLAN 1. Jadi plus 1. Jadi 32769. Nah, karena di antara keempat switch ini VLAN-nya sama, VLAN apa? Bukan VLAN, sorry. Apa sih? Nilai priority-nya sama. Jadi lanjutlah ke step 2. Mereka si sistem ini membandingkan si MAC address-nya. Mana nih yang paling kecil?
yang paling murah, yang paling cepat. Nah, di antara ketiga ini kita langsung bandingkan di 4 digit pertama. Yang ini kan 00003 nih. Nah, yang ini 000D. D itu kalau di hexa harusnya berapa ya? A10, B11, C12, D13 berarti. Nah, ini 0, ini 3, ini 13, ini B. B berarti 11. Ini 0. Nah, ini 0 nih. Ini udah menang nih. Ya. Jadi switch 3 udah menang. Harusnya switch 3 root. Nah, kalau misalnya si 4 digit awal ini sama gimana? Ya udah lanjut ke 4 digit kedua. Di sini nih depannya. Ini kan E. Ini B. Ini B juga. Ini 0. Ah, ini menang lagi nih. Kalau misalnya sama lagi, sama lagi gimana? Ya udah 4 digit terakhir. 4 digit terakhir berapa? Ini 3 awalnya ya. Ini 3, ini E, ini 4, ini 2. Oh, ini yang menang sekarang. Kalau misalnya, tapi kalau semua sama ya. Kalau misalnya dari angka depannya itu udah sama juga, ya cek angka kedua. Sama, cek angka ketiga gitu. Intinya total lah. Perhitungan heksadesimal. Nah, karena sudah dari awal udah menang nih, 0 0 0 0 0 dibanding ini B, ini D, ini 3. Jadi ini yang menang nih harusnya switch 3 yang statusnya adalah root. Kita bisa lihat di sini nih, di status fast Ethernet. Ya, dia desain forward. Ini ada blocking. Oh, berarti ini nih yang ngeblok. Lalu ini yang forward juga, ini forward juga. Nah, ini yang 23 root. Kita bisa lihat dari ini, root ID. Root ID-nya kan dia ini nih 00003418. Nah, ini semua sama nih atasnya nih. 3418, 3418, 3418. Gitu. Jadi si apa ya? Saya mau apa tadi ya? Jadi intinya jadi intinya dari 4 switch ini yang bertindak sebagai root adalah switch 3, dan yang diblokir atau dari jalur alternatif itu adalah switch 2, yaitu nih di switch 2 ini yang root, ini yang alternatif. Di switch 2 pada fast Ethernet yang 0/23. Nah, ini nih 0/23 blok. Di sini dia. Ya, kita lanjut. Sekarang kita coba cek kan yang sebelumnya itu ya. Belum deh. Jauh ya. Ini baru 5, sorry deh. Maaf. Ini baru 5. Pilih switch lainnya, misal switch 3 lawan verifikasi. Oh, sudah. Oke. Bandingkan nilai. Oke, root bridge ya. Pilih switch 2. Oh, iya benar. Sorry, saya sudah jelasin duluan. Ya, benar. Jadi praktiknya seperti tadi. Ya, itu sudah langkah dari 1 sampai 7.